Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kemarin gue dapat chat dari salah satu customer gue yang kebetulan dulu ambil mobil Fortuner di showroom gue ya. Dia ngambil mobil Fortuner. Jadi si chatnya begini, Bang, tolong cariin saya Fortuner bensin karena Fortuner diesel saya mau saya jual. Lah kok dijual kenapa? Panjang ceritanya Bang, kata dia. Saya ribut sama tetangga. Nah, nanti apa alasan dia ribut sama tetangga itu gue akan jelasin di akhir video. Tapi sebelumnya gue mau cerita ke kalian tentang sedikit perbedaan antara Fortuner bensin dengan Fortuner solar. Nah, Fortuner bensin ini memakai mesin, kita mengenalnya dengan mesin 2TR. Sementara Fortuner solar itu memakai mesin 2GD ya. Ini cukup terkenal ya di masyarakat karena menganggap mesin ini adalah bandal. Kemudian secara konsumsi bahan bakar, mobil Fortuner bensin ini pabrikan mengklaim bahwasanya 1 liter bahan bakarnya itu bisa menempuh jarak kurang lebih 9 km untuk dalam kota. Sementara Fortuner diesel itu 1 liter solarnya itu bisa menempuh kurang lebih jarak sekitar 11 km. Tapi perlu diingat, harga bahan bakar bensin itu lebih murah dibanding harga bahan bakar solar. Contoh, kalau Pertamax itu harganya sekitar 12.900, 13.000 ya. Sementara Dexlite itu harganya di range 15.000 sampai dengan 15.700 untuk Indonesia. Jadi ada selisih 2.000 rupiah di situ. Diesel jarak tempuhnya lebih jauh tapi lebih mahal. Sementara bensin jarak tempuhnya lebih pendek tapi bahan bakarnya lebih murah. Jadi kalian bisa ukur sendiri. Nah, kemudian yang kedua, gue ngomongin masalah torsi. Mobil diesel, Fortuner diesel itu torsinya lebih besar ya, kurang lebih sekitar 100 Newton ya, Nm Newton meter dibandingin bensin yang hanya sekitar kurang lebih 240 Newton meter secara torsi. Kita kan sering ngomongin torsi, apa sih torsi itu? Torsi itu adalah gaya yang dihasilkan dari mesin. Biasanya torsi ini berhubungan dengan akselerasi ya. Akselerasi di awal tenaga mobil itu. Makanya mobil-mobil yang torsinya besar biasanya dia untuk medan-medan tanjakan, jalan-jalan jelek itu, atau mobil-mobil yang biasa membawa beban itu dia lebih bertenaga dibanding mobil yang torsinya kecil. Kemudian kita ngomongin masalah tenaga. Tenaga ini identik dengan kecepatan ya, horsepower. Pastinya Fortuner bensin itu memiliki horsepower lebih tinggi dibandingin Fortuner solar. Pabrikan mengklaim Fortuner bensin itu sekitar 160-an horsepower lah. Sementara yang solarnya sekitar 140 horsepower. Kemudian secara kubik silinder cc Fortuner solar itu lebih kecil ya, dia 2400 sementara yang bensin itu 2700. Nah, jadi guys, kalian udah bisa kasih perbandingan kan, udah tahu kan. Secara bahan bakar lebih irit diesel, secara torsi lebih besar diesel, secara horsepower kecepatannya lebih tinggi itu adalah bensin. Secara mesin cc lebih besar bensin, tapi diesel dia kecil tapi sudah turbo intercooler ya. Kemudian gue mau kembali lagi ke cerita gue tadi. Kenapa sih customer gue tadi itu bisa berantem sama tetangganya? Jadi begini ceritanya. Berantemnya itu karena urusan parkir. Kebetulan customer ini tinggal di salah satu klaster yang rumahnya itu nempel-nempel. Jadi kan biasanya orang itu kan kalau parkir mobil itu kan menghadap ke depan. Jadi muka mobil itu ngadap ke jalan ya, keluar, otomatis knalpotnya itu ada di arah pintu. Jadi ketika dia manasin mobil Fortuner solarnya ini, tetangganya merasa terganggu karena masih ada bau-bau gas buang ya, gas buang dari mobil Fortuner tersebut. Kemudian dia tegur tuh ke customer gua, tolong dah kalau manasin mobil di depan. Otomatis ini kan nggak solusi. Customer gue menganggap kalaupun di depan juga pasti bau-baunya masih ada atau mengganggu pengendara lain untuk memakai jalan yang ada depan rumahnya. Karena dia sudah capek diingetin begitu sehingga dia memutuskan nih untuk mengganti mobil Fortuner dieselnya menjadi Fortuner bensin. Jadi guys, saran gue jika kalian memiliki Fortuner diesel, ketika kalian parkir di rumah, usahakan kepala mobil itu yang ngadap ke rumah kalian gitu loh. Jadi biar knalpotnya itu arahnya keluar. Jadi ketika kalian memanaskan mobil, tidak mengganggu tetangga kalian. Jika rumah kalian nempel-nempel.
Jika rumah kalian besar, ya mungkin nggak ada masalah. Oke guys, kalian punya nggak pengalaman dikomplain tetangga gara-gara mobil kalian? Thank you, wassalam.